Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita sekarang bersama dengan Mbak Mafaza, jamaah termuda Umroh True Normal SHU tanggal 14 Maret 2020. 14 Februari ya 2022. Nah, ini Mbak Mafaza nih. Pak Maza boleh cerita gimana tuh awalnya kok masih muda? Ini kan masih kuliah ya Mbak? Iya, masih kuliah, Tat. Masih kuliah semester Semester 4 semester 4 ya, kuliah semester 4 ya. Di mana nih? Kampus mana? di Unisula Semarang. Unisula Semarang. Gimana tuh ceritanya kok? Kan jarang tuh anak-anak muda usia kuliahan umroh itu apalagi sendirian. Biasanya kan kalau tuh ada yang umroh itu biasanya sama bapak ibunya. Kalau ini sendirian ini gimana tuh? Ceritanya gimana, Mbak? Kok bisa berangkat umroh tapi sendirian? Ya, karena saya disuruh sama ibu, Nah, disuruh kok bisa? Nah, gimana disuruh tuh sama ceritanya? ibu dan kan bapak ibu udah tahun-tahun kemarin. Terus kakak Oh, udah tahun kemarin. Terus sekarang gantian saya. ah, Sebenarnya mau ditemenin sama ibu, tapi saya nggak mau, saya pilih sendiri. oh gitu. Ceritanya ibu sudah pernah berangkat Ya, tahun umroh. depan Tat, insya Allah sekeluarga. Amin, 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 amin. Oke. Tapi ini gimana tuh? Apa namanya? Memang murni disuruh ibu. Ya, murni. Terus awal mulanya berarti memang kepaksa apa gimana? Nggak kepaksa, malah seneng. Malah senang. Malah senang. Nah, terus setelah diminta ibu berangkat umroh, apa tuh yang awal mulanya ketika yang dilakukan oleh Mbak Mafaza ketika siap-siap mau umroh, kan ibaratnya apa ya tadi ya, orang muda belum pernah berangkat umroh terus tiba-tiba berangkat umroh mungkin kan suatu hal yang baru tuh, mungkin apa yang dilakukan disiapkan oleh Mbak Mafaza apa saja tuh? Yakin aja sih, Tat. Yakin yakin Yakin. gimana maksudnya? Yakin bisa ke sana sendiri kan, toh itu kita bareng-bareng segrup, jadi ya nggak ada yang ditakuti. Jadi misalnya ada yang istilahnya bisa berangkat lah bareng-bareng. Ya, Terus juga ini mungkin kalau dari sisi apa, kan dari sisi keilmuan kan juga mungkin baru juga tuh. Nah, terus yang disiapkan dalam masalah keilmuan oleh Mbak Paza apa? kalau keilmuan, Mm-mm. untungnya kemarin saya di privat, Tat. Wah, khusus nih di privat. Khusus Kok di bisa privat. yang lain nggak di privat nih, Bapak sih di privat gimana? Karena kebetulan saya ini ada acara kampus, terus saya ditawari oleh SHU sama Umi Laila juga. Saya mending milih di privat. Oh Kalau di gitu. privat kan juga secara luas bisa tanya, secara luas juga mendapat ilmu yang banyak. Oh gitu. Terus apa yang ada insight-insight apa tuh pada saat privat, bimbingan bersama dengan Umi Laila? Siapa aja yang memprivat tuh? Umi Anis, Umi Anis Ustadz juga. Anwar, Mas Anwar juga, Masya Ustadz Allah. Deru, Langsung ya. Langsung Umi dengan Laila. sumbernya ini. Gimana tuh? Ada hal yang menurut Mbak Mafaza itu menarik dari privatnya beliau-beliau nggak? Menarik sekali karena Hmm, ini pikiran dia dilatih untuk berpikir lebih jauh, lebih ke depan. yang selama ini belum pernah Belum berpikir pernah, seperti itu. belum pernah. Misalnya gimana misalnya? Misalnya itu memikirkan 18 keturunan di belakangnya. Masya Allah. Padahal belum nikah pun juga belum ya. Ya, belum nikah, masih dini umurnya, Tat. Tapi sudah berpikir tentang umur apa gimana keturunan 18 Keturunan. generasi Iya, berikutnya. Salah satunya itu ya. Oke, oke, oke. Terus apa lagi selain itu, ada lagi ya? setelah itu ya bisa doa doa yang lebih tinggi, yang tidak, yang mungkin orang lain Allah itu paling paling ya, Tat, kayak halu gitu. Halusinasi, Halusinasi terlalu terlalu ketinggian, ngawang-ngawang ya, terlalu tinggi. gitu. Tapi bagi saya yakin aja. Itu bisa gitu ya. Jadi misalnya apa tuh, Pak? Misalnya yang menurut orang halu itu misalnya apa tuh? Anak kecil bisa menghajikan orang tua.
minta nanti bisa menghajikan orang tua. Iya. Karena orang tua juga belum pada haji ya. Belum. Kalau umroh sudah ya. Sudah. Oh Sudah. gitu, masya Allah. Kemudian terus gimana Mbak? Kan perjalanan ya, terus persiapan sudah tadi, terus ada banyak, baru mulai berangkat sudah mulai banyak ada insight ya. Nah terus ketika berjalan lancar ya, perjalanan semuanya lancar. Oh ya, kalau nggak salah kemarin sempat Mbak Mafaza itu ada terkendala di antigen pertama ya, terus kemudian Mbak Mafaza harus melalui jalur darat ya. Ya, Nah, kemudian akhirnya pas PCR mau berangkat negatif, bisa berangkat. Nah, terus selama di Madinah dan di Mekah, apa yang paling berkesan bagi Mbak Mafaza selama di Madinah? Nah, di Madinah dulu. berkesan semua sih tak. Berkesan semua. Nggak ada yang nggak berkesan. Masya Allah. Di masjidnya. Masjidnya deket lagi. Terus apa lagi? Ya bisa ini ngomong-ngomong sama orang lain, maksudnya sama orang Lintas negara. Iya. Oh, pakai bahasa apa, Inggris? bahasa Arab. Bahasa Arab juga. Oh, benar, kuliahnya di apa? Jurusan apa? Saya PGSD tat. Apa GSD, dan ada pelajaran bahasa Arab ya? Nggak ada. Oh, belajar bahasa Arabnya di mana? Dulu waktu SMP SMA mondok. Oh, gitu. Jadi ya dipraktekkan Ya. sedikit-sedikit bisa ya. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Jadi nggak lupa ya tat ya. Gitu. Jadi seneng banget ya Seneng. dipraktekkan ya bahasanya itu di sana ya. Ya. Apalagi ketemu dengan orang-orang baru ya. Ya, benar. Kemudian juga ini aktivitas ibadah aja juga merasa maksimal nggak kemarin? Maksimal ya di tempat-tempat yang di Madinah itu ya. Terus juga kalau menurut Bang Faza suasana Madinah gimana sih? Enak tat, santai. Mm-mm. Tapi askarnya yang nggak bisa santai. Tat. Askarnya yang bikin dak diduk. Gitu. Kalau di Mekah gimana di Mekah? Di Mekah Mm. ya berkesan semua tat. Mm-mm. Nggak ada terkendala sama sekali. Dan kebetulan itu ibu-ibu kamar juga bisa satu kompak. Iya, kompak, sefrekuensi walaupun Beda beda usia. Tapi kita bisa berempat itu ya? bertiga. Bertiga bareng-bareng terus. Bareng terus, nggak ada yang misah sama tawaf sekali. di pelataran Ka'bah bareng terus. Bareng terus. Gitu ya, masya Allah, mantap ini. Makan pun satu nggak makan semua tat. Oh gitu. Iya. Dan kelihatannya Mbak Mafaza juga menikmati ketika membantu banyak ibu-ibu dan jamaah lain ya, entah di bis, di acara-acara itu. Gimana kok bisa begitu Mbak Mafaza? Kan peluang tat, peluang banyak pahala. Gitu. Apa saja tuh yang biasanya dibantu selain pada saat ngabsen, pada saat apa saja tuh Mbak Mafaza? Ya itu lift, Naik lift. Oh, dari uh-huh. masjid ke Ke resto, ke resto. habis itu ke kamar. Itu kan juga agak susah itu tat bagi ibu-ibu itu. Karena letak restonya Itu beda agak tower. berbeda tower. Iya. Dan ibu-ibu bingung antara dari masjid ke resto ke kamar, atau sebaliknya dari kamar mau ke resto, terus dari mau ke dari masjid, masjid gitu. ke resto. Oh iya, betul. Itu yang kemudian akhirnya jadi ladang untuk membantu Ya. ibu-ibu. Oke, boleh dikasih tahu juga Mbak Mafaza, mungkin pesan-pesannya bagi para generasi muda ini, mungkin pesannya seperti apa nih bagi menurut Mafaza, generasi muda baiknya gimana nih terkait dengan umroh ini? Untuk yang generasi muda, mumpung kita masih muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Udah itu aja. Nah, terkait dengan ini umroh baiknya gimana nih? Apakah memang lebih baik umroh muda atau nunggu tua saja nih? Lebih baik umroh muda. Kenapa tuh? Karena ya masih kuat gitu, masih kuat, sehat. masih punya cita-cita Ya, panjang gitu ya. Oke. Baik pemirsa sekalian, demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Mafaza, jamaah termuda. Jamaah termuda berarti usianya baru 20 tahun ya, mahasiswi semester 4 yang insya Allah mudah-mudahan umrohnya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berupaya untuk memperbaiki dan mempertahankan
kemaburan umrohnya, dan terus kemudian juga memprogram barangkali dari umroh ke umroh berikutnya, dan mungkin juga umroh ke haji dan seterusnya, untuk dalam rangka tidak apa istilahnya apa ya Mbak, kalau umroh ke umroh bagi kita bukan sebagai pemborosan ya, tapi memang untuk memperbaharui permintaan-permintaan kita, memperbaharui kehidupan kita supaya lebih baik dan kemanfaatannya bisa lebih luas. Makasih Bang Ambaza atas kesediaannya dalam berbincang pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah ini hari terakhir kita berada di karantina. Besok kita mudah-mudahan bisa pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.